Ya, pemirsa sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat siang. Selamat siang, Mas Ya, Anggi. Bang, jika tersangka tidak ditahan begitu ya Bang ya, apakah tidak khawatir ada potensi untuk menghilangkan barang bukti atau kabur Bang? Itu tentu penyidik akan lebih tahu ya pertimbangan-pertimbangannya kenapa mereka tidak lakukan apa yang disebut tradisi mereka. Biasanya kalau udah mengumumkan tersangka, kemudian ditampilkan di depan umum walaupun membelakangin kamera di beberapa hari yang lalu. Nah kemudian ini apakah ada pertimbangan-pertimbangan subjektif mereka sehingga tidak langsung ditahan. Pada bagian lain juga kita pahami kita tidak berada di tempat yang hampa, bahwa HK sedang melakukan pra-peradilan, prapit. Nah, apakah itu kemudian jadi pertimbangan penyidik? Ya tentu kalau dalam bahasa yang lebih katakan lebih wisdom tentu supaya tidak menimbulkan prasangka yang bermacam-macam, bisa saja penyidik kemudian meng-hold dulu. Tetapi pada bagian lain itu kan menjadi bagian yang terpisah dengan apa yang disebut pra-peradilan. Jadi sekali lagi ditahan atau tidak ditahannya kita tidak berada dalam posisi yang menguasai persis case-nya, tapi common sense kita atau peraturan mengatakan kepada kita harus memaklumi bahwa itu adalah hak dari penyidik. Begitu Mas Anggi. Oke, Bang, jadi kalau misal dari pengalaman Abang sendiri, ketika KPK kemarin misalnya nih tidak menahan seorang tersangka atau menahan Hasto, ini karena memang kurang bukti atau bagaimana Bang? Itu banyak pertimbangan ya, banyak Ya, pertimbangannya. Di antaranya kalau di KPK itu kan jaksa itu dengan jaksa penuntut dengan penyidik itu kan duduk satu meja. ya, Sejak hari pertama OTT saja itu sebenarnya itu sudah duduk mereka. Berbeda dengan kalau di kepolisian, dia tidak memiliki jaksa penuntut di sana sampai kemudian mereka melimpahkan ke kejaksaan. Nah, ada periode di dalam proses mulai dari penahanan sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan itu kan, atau dari ditahan oleh penyidik, dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan itu kan ada tenggang waktu. Bisa saja tenggang waktu itu 60 hari itu mereka beranggap masih belum cukup untuk mendalami, masih ada yang perlu dicari lagi keterangan lebih lanjut, sehingga kemudian kalau ditahan nanti terbatas waktunya untuk kemudian segera dilimpahkan untuk segera proses pengadilan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang kita memang sebenarnya tidak bisa masuk di situ, yang memahami case by case-nya. Bagaimana dapur, bagaimana kompor, bagaimana gas, bagaimana lain-lain. Kalau diumpamakan sebuah dapur, ya juru masak di situ yang paham. Kita oke. berada di posisi ruang makan nih sekarang. Jadi nggak bisa juga mengatakan, buruan, buruan, dan gitu. Jadi sekali lagi, ini menjadi perhatian kita bersama, dan itu penyidik kita maklumi di situ. Tapi kemudian ini lari kemana-mana dalam pengertian, kok ini sudah lebih dari 5 tahun, kemudian kasusnya begitu dikejar-kejar, tapi kemudian pada last minute kemudian itu ditunda. Ya dalam common sense kita ya nggak apa-apa juga kalau ditunda. Toh ini udah 5 tahun juga bertele-tele kan. Jadi Ya, artinya biarkan saja dulu ditunda itu untuk kemudian ada satu keputusan yang lebih memastikan bahwa due process of law-nya, proses hukumnya berjalan karena buktinya yang cukup. Gitu Mas Anggi. oke. Bang Saud, oke sekarang sudah masuk ke pra-peradilan begitu ya, akan mengajukan pra-peradilan. Langkah hukum apa yang harus diantisipasi Bang dari KPK ketika sekarang dari pihak Hasto melawan? Ya, tapi bagaimanapun dalam beberapa hal kita memahami bahwa pra-peradilan itu kan hanya bicara yang disebutnya sebagai formilnya, jadi prosesnya sesuai nggak dengan bagaimana itu proses dilakukan. Tentu mereka akan berdebat juga di sana karena pasal 21 juga kan diperdebatkan apakah itu kumulatif atau alternatif dengan tindak pidana yang disebutnya sebagai menghalang-halangi dengan pasal suapnya. Nanti itu silakan saja dari lawyer dan kepada pihak dari pengadilan di pra-peradilan untuk melihat itu. Tapi pada bagian lain KPK juga harus memahami mereka juga harus siap untuk di check and balance, karena itulah hukum yang paling tinggi yang disebut sebagai due process of law. Itu adalah di mana semua pihak-pihak terkait harus bisa di check and balance apakah dalam pengertian formilnya itu cukup, dan memang kan pra-peradilan itu masuk di formilnya, tidak masuk di materinya, di substansinya, di pokok perkaranya dalam pengertian bukti-bukti. Jadi sekali lagi kita memahami bagaimana itu nanti bisa dijalankan.
Apakah dalam pengertian tadi itu pasal yang dikenakan itu alternatif atau kumulatif dalam Oke, pengertian menghalangi penyidikan atau suapnya, itu nanti juga akan diperdebatkan di sana, akan menjadi lebih menarik untuk kemudian kita lihat ke depan. Tetapi oke, yang kita harus pahami bersama adalah, saya berulang-ulang mengatakan bahwa kalau ini dikatakan murni penegakan hukum, kita bisa buktikan 10 hal penegakan hukum. Tapi kalau ini dipolitisasi, kita juga bisa melihat ada 10 bukti, 10 indikasi lah katakan, bahwa ini memang dipolitisasi. Jadi sekali lagi, ini mungkin yang saya sebut sebagai apa yang kita anggap perlunya kita wisdom untuk melihat case, terlebih pihak terkait. Jangan lupa bahwa KPK ini sekarang berada di bawah presiden, dia bagian dari pemerintah. Presiden sekarang memiliki 3 instrumen. Bagaimana menangani 3 instrumen ini, polisi, kejaksaan, dan KPK ini menjadi wisdom satu sama lain, sehingga terhilanglah apa yang kita sebut sebagai framing-framing politik. Gitu Mas Anggi. oke. Pembuktian nanti akan ada di sidangnya begitu. Bang Saud, terima kasih Bang atas penjelasannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.